Filosofi Dasar-Dasar Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dahulu saya berpikir membuat mereka rajin mengerjakan tugas yang saya berikan. Mendisiplinkan anak yang tidak mau belajar. Mereka mendengarkan apa yang saya sampaikan. Merupakan pembelajaran yang ideal. Tapi nyatanya tidak. KBM yang saya lakukan lebih kepada proses memaksa anak belajar tanpa mengetahui keadaan mereka, penguasaan materi mereka, gaya belajar mereka. Setelah mengkaji filosofi KHD, saya sadar guru harus memiliki sikap asuh karena setiap anak itu unik, memiliki kompetensinya masing-masing. Ki Hajar mendefinisikan pendidikan itu sebagai tuntunan. Jadi, tuntunan itu berarti pendidikan yang sebenarnya. Kan banyak orang berpendapat bahwa pendidikan itu ngisi, tapi sebenarnya pendidikan itu nuntun. Seperti anak kecil, kita nuntun anak kecil. Potensi berjalan ada pada anaknya. Kita hanya nuntun biar bisa tegak, bisa melangkah sendiri, dan tidak jatuh. Bukan kita yang membuat dia berjalan, dia sebenarnya sudah punya potensi, sudah punya kemampuan untuk jalan. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut KHD, pendidikan itu harus terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam maka, konteks lokal sosial budaya anak di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak Indonesia Tengah maupun Timur. Kedua, konsep pendidikan KHD adalah pendidikan budi pekerti. Anak-anak diajak untuk mengambil hikmah dari semua kejadian yang dilihat dan didengar di lingkungan sekelilingnya. Untuk menyelamatkan anak-anak dari kehilangan jati dirinya sebagai anak bangsa yang bermoral dan bersusila. Ketiga, sistem emang memiliki arti menjaga, membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Sistem emang juga berarti melarang adanya hukuman dan paksaan kepada anak didik karena akan mematikan jiwa, merdeka serta mematikan kreativitasnya. Pembelajaran yang dikembangkan oleh Pamong mengacu pada prinsip yaitu ing ngarso sang tulodo di depan memberi contoh, ing madya mangun karso di tengah membangun ide. Tat Muri Handayani dari belakang guru memberikan arahan. Hal-hal yang bisa saya terapkan setelah mempelajari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Artinya, pembelajaran tanpa paksaan. Kita harus menanyakan kabar terlebih dahulu, melakukan kotak belajar, melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melakukan tes diagnostik untuk mengetahui level pengetahuan awal siswa, serta gaya belajar siswa sehingga guru paham dalam menyusun strategi pembelajaran yang tepat untuk siswa. Terakhir, kita harus paham bahwa anak itu unik. Setiap anak memiliki kompetensinya masing-masing. Jangan pernah menuntut anak bisa menguasai apa yang kita ajarkan. Sebaliknya, sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menggali potensi anak melalui kegiatan-kegiatan yang kita hadirkan. Memotivasi anak dan mengarahkan anak untuk mendalami apa yang menjadi bakat dan minat mereka. Dan jangan lupa menghargai hasil kerja anak sekecil apapun, memberikan pujian untuk setiap usaha yang mereka lakukan. Melakukan pendidikan karakter sesuai dengan lokal sosial budaya masyarakat setempat bisa dilakukan salah satunya dengan pagelaran tari topeng Menangan, di mana pada tari topeng ini mengisahkan cerita Panji, sosok kesatria yang menjadi panutan, contoh ketauladanan dalam kehidupan sehari-hari. Dia mengajarkan konsep baik dan buruk, cinta kasih, kejujuran, kebaikan budi, dan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat Malang.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.